Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik lagi di channel Robani Media Tama. Bareng lagi podcast Bang Ustadz Said. Begitu Bang. Nah, ini penasaran saat sebenarnya di dalam ya katakan tempat grup nongki lah nih ya, istilahnya. Itu di dalamnya ngapain aja saat apa yang dibahas sih sebenarnya itu dalam ya tadi grup nongki Rasul itu pada zaman itu Ustaz. Kira-kira di zaman Rasul ya? Iya. Jadi gini Bang, kita nggak selalu menggambarkan bahwa ya seolah-olah orang kalau ikut pembinaan, pengajian atau apa ya bawaannya ngaji doang, serius melulu gitu. Iya. Enggak Bang, kita lihat Rasul itu kan pribadi yang humble, pribadi yang mudah berinteraksi lah dengan banyak orang, sehingga kita punya gambaran bahwa tidak hanya sekedar ya monoton ya soal nasihat, ujangan terus itu enggak. Makanya Rasul dalam beberapa hadis juga terlibat dengan para sahabat duduk-duduk bersama, ngobrol ya. Kadang Rasul juga terlibat dalam canda gurau di kalangan para sahabat. Cuma kan beliau punya pribadi yang lebih menjaga. Betul. Kalau sahabat tertawa, terbahak-bahak, ya maka dalam hadis itu kan Rasulullah fatabassama. Beliau ya cukup ikut tersenyum gitu. Iya. Walaupun kadang Rasul tertawa juga sampai terlihat gigi depannya dan gigi kirinya gitu. Gitu. Jadi itu gambarannya begitu Bang. Gambarannya nggak cuma ngaji doang ya. Maksudnya dalam tanda kutip kayak keluarga kecil ya. Kayak keluarga kecil ya saling care kayak gitu ya. Update kehidupan sampai tempat nongkrong di mana-mana gitu Ustaz. Ada kalau nongkrong dulu zaman sekolah ya begitu. Ya kalau ini kan ada positifnya lah ya, ada penyampaian yang bagus. Yang paling sederhana aja Bang, Rasul itu melakukan pembinaan bukan hanya sekedar sesama orang dewasa ya. Ada anak-anak ada anak kecil ikut di satu majlis bersama Rasul, ikut makan. Maka Rasul dengan lembutnya itu ya bicara kepada anak yang ikut makan itu seraya mengatakan ya gulama samillaha kul biyaminika ya khudh biyaminika ya qul biyaminika wa khudh mimma yalik ya. Kalau bahasa kita wahai nak ya sebelum makan baca dulu bismillah ya kan, kemudian makanlah dengan tangan kananmu, ambillah makanan yang terdekat dari dirimu gitu. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung tapi santai ya, ngajarin tentang etika makan bersama gitu. Kita juga nongki ngobrol ya boleh, ayo minum jangan bismillah dulu ya. Tapi kayaknya aneh kalau zaman sekarang ini agak sulit kayak gitu Ustaz. Jadi kelihatan kan wah kayaknya porsinya lebih banyak tuh, jadi Rasul bisa ngasih anak kecil. Gitu. Nah kalau sekarang kayak porsinya ngepas Ustaz. Anak kecil minta, ngapain lu? Gitu. Gitu ya. Gitu. Ini seru ya, ada makan juga di sini. Ada. Juga, tradisi orang Arab kan sudah kumpul-kumpul jamuan makan itu selalu Rasul. Seperti itu ya, dalam kegiatan dakwahnya. Seseru itu Ustaz ya. Betul. Nah, sejauh mana kita harus aktif dalam pembinaan ya? Oke, laksanakannya ya. Jadi ya intinya kan begini, kalau kita lihat bagaimana Rasul begitu gigih melakukan pembinaan pada umatnya. Nah kita sebagai umatnya kan tentu saja menjadikan beliau sebagai teladan, ya kan? Ya, nah kalau beliau sebagai teladan, kita mencoba bagaimana kita bisa mengikuti langkah-langkah jejak sepak terjang beliau dalam pembinaan. Jadi kalau niatnya ngikutin sunnah Rasul itu bisa susah. Nah jelas. Itu kalau kita aktif dalam pembinaan, aktif berdakwah, aktif dalam lingkungan, mengajak kebaikan pada banyak orang, insya Allah sudah tercatat ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah ajaran yang beliau ajarkan. Gitu. Jadi insya Allah pahalanya juga luar biasa, banyak pahala yang bisa didapat ya. Tadi berbagi makanan, pahala ya. Silaturahmi, terus ikuti sunnah Rasul, sekedar melemparkan senyuman wajah yang ceria gitu. Itu begitu. Nah, Ustaz. Nah, tadi kan udah kita bahas keutamaan pembinaan, ngapain aja pembinaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah caranya gimana, Ustaz? Yang agar bisa kita ikut memberikan pembinaan terus berdampak lah bagi orang-orang sekitar, teman-teman deket deh. Gitu, ini caranya gimana Ustaz? Nah
sebelum ke cara nih Bang ya, Iya. ada satu yang penting disampaikan. Kalau tadi kan di samping kita mengikuti Rasul, mengapa kita harus ikut ambil bagian dalam proses pembinaan atau membina orang lain ke jalan kebaikan? Ya, agar ini menjadi motivasi kita bahwa setiap diri kita sebetulnya diminta, diharapkan oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam ya kegiatan pembinaan ini. Karena dalam surat Ali Imran ayat 104 Allah tegas-tegas meminta kepada kita, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ya ada dari kalian ya menjadi satu golongan, satu umat yang selalu senantiasa mengajak kepada kebaikan. Nah, ini kan pembinaan. Betul. Ya, yad'una ilal khair artinya mengajak kepada kebaikan, melakukan proses pembinaan terhadap orang-orang yang kita ajak. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, kenapa kita harus sampai melakukan itu? Di samping kita memenuhi permintaan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 164. Ini penting untuk kita catat, ya. Kalau kita ikut aktif dalam pembinaan atau kita melakukan kegiatan pembinaan, ya, maka kita akan punya satu reasoning, satu alasan di depan Allah bahwa kita telah ikut ambil bagian dalam proses itu. Adapun hasilnya Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut, itu adalah hak prerogatif Allah SWT. Kita bukan pemberi hidayah, kita hanya fasilitator. Kita hanya mediator, ya, mengantarkan orang untuk mendapatkan jalan hidayah dari Allah SWT. Nah, surat Al-A'raf ayat 164 itu ada akhir ayat itu memberikan sebuah penegasan. Kenapa kita harus berdakwah kira-kira begitu? Kenapa kita harus melakukan pembinaan? Ya, ada satu ayat di situ menyebutkan qalu ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Mereka yang aktif dalam dakwah, ya, ketika mungkin ada yang nanya ngapain buang-buang waktu, energi, pikiran segala macam, ya. Makan uang segala macam untuk hanya sekedar mengajak orang kepada kebaikan, ya, orang-orang yang seperti itu kemudian dia mengatakan qalu ma'dziratan ila rabbikum, agar saya punya alasan, punya reasoning, ya, kepada Tuhan kalian nanti, bahwa saya telah mengajak, saya telah menyerukan, ya, Allahum yattaqun, ajakan saya ini agar mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi itu Bang, kalau kita sedikit banyaknya paling tidak memberi kontribusi untuk dakwah kebaikan, kita udah punya alasan, ya, di hadapan Allah. Betul. Apalagi kan setiap insan muslim adalah dai juga, Ustaz, kan? Iya. Tugas setiap muslim sebenarnya itu, betul. untuk mencari kebaikan semua, ya. Iya. Nah, laki-laki juga perempuan, kalau perempuan mungkin di ibu majelis taklim lah, ya. Iya. Ustaz, ya. Sedikit apapun, sesederhana apapun, ya, hendaknya memang kita menjadi orang yang selalu menyeru kepada kebaikan. Ya, bahwa jangan dipahami dakwah ini kepada orang banyak, menjadi mubalik. Enggak. Ya, di keluarga kecil kita, ajak kebaikan kepada anak-anak kita, mendidik mereka, mengajarkan mereka, itu juga insya Allah sudah bagian dari pembinaan. Nah, oke, jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.